Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Khairunisa dari kelas TRPLB. Di sini video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi Dart. Materi Dart ini itu apa ya? Di sini tuh mau ngejelasin tentang konsep dasar Dart. Nah, lebih tepatnya di sini juga ada penjelasan di websitenya. Kita cari penjelasan Dart. Nah, di sini paling atas saja. Ringkasannya, Dart adalah bahasa yang dioptimalkan untuk klien, dirancang untuk mengembangkan aplikasi cepat di platform apapun. Tujuannya untuk menawarkan bahasa pemrograman paling produktif untuk mengembangkan multi-platform. Nah, di sini untuk materi dasarnya tuh ada di sini. Nah, eh, Dart ini itu tuh di dalam pembuatannya itu ada membuat proyek tipe data, ada operator, ada percabangan, ada perulangan, dan saya nanti di sini akan jelaskan langsung di live coding ya. Kita langsung saja. Nah, di sini tuh saya sudah membuat foldernya penjelasan Dart. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian main Dart. Paling awal kita di sini bikin file dulu, main Dart. Nah, di sini langsung saja. Aduh, jelasin langsung di sini. Kita pakai print itu untuk ngeprint itu untuk menampilkan hasil outputnya ya. Misalnya, nah, fungsi main itu, main itu fungsinya itu eh, fungsi main itu akan dieksekusi pertama kali saat pemrograman dijalankan. Jadi ini mainnya. Nah, di sini nanti printnya itu buat menghasilkan hasil hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya, hello world-nya. Bentar, betul. Gimana cara buat munculin hasil outputnya? Aduh, salah pencet. Ini, kita munculkan hasil outputnya hello world. Itu di, oke langsung next.
Baik, maaf. Nah, kita lanjut ke tipe data Dart. Oke. Nah, tipe data Dart itu salah satunya ada string. Kita masuk ke stringnya dulu. Nanti ada num, ada ini. Kita langsung ke penjelasan string dulu. String itu apa sih? String itu adalah tipe data tipe data untuk menyimpan teks, Terus contohnya tuh kayak gini. Kita selalu kalau di Dart itu pasti memakai void gitu, void main. Kita ketik string di sini. Kita membuat kalimat apa ya? Adalah nama aja, nama deh. Misalkan kuliah kali ya. Kuliah. Nah, ini langsung lah kita bikin printnya. Print. Ini. Jadi kita memanggil nama variabel ini di sini menggunakan dolar. Bentar. Misalkan kayak gini. Saya. Nah, kita panggil kayak gini. Ini kita kan pakai variabel nama ya. Nama. Nah, nama saya dan berkuliah di. Udah kayak gini. Nanti hasil outputnya pasti yang muncul nama saya, Ica, dan berkuliah di Politeknik IDN. Gitu. Tipe data string untuk menyimpan data untuk apa maksudnya string tipe data untuk menyimpan teks gitu. Nah, muncul misalnya Ica dan berkuliah di Politeknik IDN. Nah, yang kedua kita ke bagian tipe data num. Oke. Nah, sekarang kan kita ke num ya. Bentar, kita ke penjelasannya dulu. Num adalah tipe data untuk menyimpan menyimpan angka yang maaf, adalah tipe data untuk menyimpan
yang is- yang bisa menyimpan angka bulat maupun angka desimal. Contohnya nih, kan tadi string itu kan menyimpan teks. Nah, kalau ini bagian menyimpan angka. Dan kita bisa menghitung jumlahnya itu menggunakan tipe data num ini. Contoh nih, void main num. Kita kasih nomor misalkan 8. Oke, kita kasih angka, kita print nih, print A ditambah, bentar, A ditambah B. Nanti yang muncul tuh hasilnya. Ini buat perjumlahan, jadi tuh num itu bisa num itu ada operasi jumlahan, pengurangan, perkalian gitu-gitu. Nah, ini pasti nanti hasilnya 8 ditambah 3,5. Oh, belum di save. Oh iya, maaf lupa. Ininya kita jadiin komen dulu karena nanti bakalan error. Nggak muncul. Seharusnya nggak muncul sih. Bentar, bentar. Oh, belum di save. Nah, muncul. 8 ditambah 3,5 hasilnya kan 11. Karena ini pejumlahan. Bisa kita bikin pengurangan juga. Ini tinggal diganti juga bisa. Misalkan kita mau operasi pengurangan 15 dikurangin eh nah, ini kan nom ini tadi dijelaskan menyimpan angka bulat ataupun desimal. Tadi walaupun ada 3,5, dia bakalan tetap muncul hasilnya kayak gini. Dia tetap muncul. Kalau misalkan mau pengurangan berarti kita coba 0,5. Nanti hasilnya pasti nanti hasilnya itu 9,9 kayaknya. Nah, 9,5 maksudnya. Nah, itu. Dan masih ada operasi lainnya kayak pembagian, perkalian, itu bisa dicoba. Perkalian coba ya. Coba kalau dibagi. Oh, kalau pembagian sama perkalian tuh nggak begini. Nah, ini num sudah. Kita mau lanjut. Sekarang kita lanjut ke
tipe data integer. Ini kita komen aja biar tidak error. Langsung ke void main lagi. Void main. Kita ke integer. Nah, di sini oh iya, lupa dijelasin ya. Di sini saya lupa menjelasin tentang tipe datanya. Di bawah sini aja deh. Tipe data integer. Integer adalah tipe data untuk menyimpan tipe data untuk menyimpan angka bulan. Nah, ini contohnya nih, tadi contohnya di sini ya. Misalkan di sini kita bikin variabelnya matkul ya, matkul. Matkul kita hariannya ada berapa? Misalkan ada 3. Nah, ini kita print lah. Nah, kita print eh maaf lupa. Pelajaran hari ini ada, kita panggil variabelnya. Nah, kayak gini. Oke, hasilnya pelajaran hari ini ada 3 jadwal. Nah, nanti di sini muncul, ganti juga bisa. Maaf, pencet. Terus kita ini kita ganti juga bisa variabel. Nah, dia muncul pelajaran hari ini ada 10 jadwal. Nah, ini tadi belum di kontrol S ya guys. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe data double. Kita jadiin ini aku penjelasan dulu ya. Tipe data double adalah tipe data untuk menyimpan angka desimal. Nah, tadi kan integer itu untuk menyimpan angka dan maaf banget, pantas ada yang aneh. Kok desimal sih?
bulat guys, maaf banget. Jadi tuh kalau integer itu bentar. Kok aku jadi linglung? Kok benar kok enggak? Aku tadi baca ini guys, maaf. Kita lanjut aja dah. Kita lanjut aja. Bagian double. Kita ketik aja void kayak tadi. Void main. Aduh, void main. Nah, di sini kita ketik double. Misalnya tinggi ya. Misalkan kita menghitung tinggi aku. Ya, misalkan 100,6 misal. Nah, kita langsung print. Oh, maaf. Di sini langsung saja kayak kita panggil variabelnya double. Salah. Nah, kita panggil white merah. Oh, pantes. Tinggi saya adalah 164,6 misalnya. Nah, udah. Nah, kita lanjut ke tipe data list yang kita komen dulu. Kita masuk ke tipe data list. Tipe data list adalah tipe data untuk menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Nah, terus tipe data list itu juga bisa terbilang yang bilang array karena dia bisa diisi dengan data apa saja. Tipe data yang bentar. Kita contoh dulu deh. Kita contoh dulu aja. Contoh void main
kita pakai list string. Di sini aku mau manggil variabel itu tuh, jadi tuh di dalam variabel itu tuh nanti ada beberapa kumpulan data, kayak cuman nggak satu doang kan. Kalau ini satu nih kayak gini kan cuman satu di dalam variabelnya. Nah ini bisa dua, bisa tiga. Di sini misalkan aku sebut nama makanan aja kali, food. Misal di dalam foodnya itu ada misalkan bakso, nasgor, oke. Nah, kita panggil dengan nama variabelnya di sini food. Kita add. Di sini kita memanggil nama buahnya. Bentar. Tuh. Print numbernya itu 1 2 3 4. Di sini aku mau manggil nasgor. Terus kita print deh. Print print objeknya kita isi nama ini. Food. Tipe food. Nih, kita coba ini dulu. Running dulu. Ini tuh nggak bakalan muncul nasgor doang, kayak ini muncul semuanya. Gimana caranya biar muncul nasgor? Nah di sini kita nggak panggil sih. Kita kan nasgor ini ada di bagian 2 ya, 1 2 3 4. Kita coba ketik 2. Nanti yang muncul tuh pasti nasgornya. Cilok. Bentar. Cilok 2. Oh, gini. Tipe data list itu dimulai dari 0, berarti 0 1 2. Oh, pantas yang kepanggil tuh nomor 2. Berarti ini kita coba 1. Nah, betul nasgor. Oke. Kayak gitu, guys. Kita lanjut ke tipe data map. Ini kita jadiin komen lagi. Tipe data map. Kita penjelasan.
adalah kumpulan data yang dimiliki key dan value. Memiliki key dan value jadi kita langsung ke contoh. Find my map. String maaf, lupa pakein string lagi nah di sini kita pakai ini aja besar sama dengan jadi tuh di dalam variable tuh ada data lagi memiliki key dan value. Taruh username misalkan Ica. Bentar, oke salah. Gini lupa lagi pakai string, lupa. Aku sebagai murid kita coba print kita print di situ kan user ya. Nah di dalam kurung lagi kita tambahin username. Nah nanti itu yang muncul cuman ini, tapi kalau kita manggil roller nanti yang muncul ini. Tapi kalau keduanya, coba kita panggil keduanya. Kayaknya nggak bisa nggak sih? Nggak bisa. Oh gini nggak? Coba. Percobaan dulu. Percobaan. Gak bisa. My God, gak bisa guys. Cuman satu berarti. Kita coba simpan, kita running, nanti yang muncul nama aku. Nah ini, tapi kalau kita munculin ini ya, ini kayaknya ini value nya
Coba kita biar munculin jadi murid itu kita ganti role. Nah, murid. Nah, kita lanjut nih guys. Sebenarnya sih ya, dari kita bisa pakai void yang dari awal ini, cuman biar ini aja, biar kita dari awal lagi dari awal lagi gitu. Ini bisa aja aku cuman komen. Nah, diganti deh. Nah, kita masuk ke bagian apa sih? Nah, kita ke dynamic apa tipe dynamic tuh apa sih? Dynamic tuh adalah tipe data yang bisa berubah, datanya jadi mode, bisa berubah data. Contoh dynamic kita pakai integer dulu di sini. Terus data lagi. Misalkan aku mau munculin nama aku ya. Kita print. Nanti yang muncul jadi Cahaya. Nah, kayak gini. Kita lanjut. Tapi ini juga bisa sih. Coba kalau ini kita enggak pakai ini. Kita Nah, udah, kita lanjut ke bagian kita lanjut ke tipe data var-nya. Kita komen lagi aja. Wait. Bentar guys. Kita masuk ke var. Var adalah tipe data var itu adalah bisa menyimpan data, bisa menyimpan data apa saja. Tapi setelah diisi pertama kali, datanya tidak bisa diubah. Kayak maksudnya gini, misalnya
hasil outputnya akan tetap string. Namun sebaliknya, jika integer, dia akan tetap integer juga. Nah, jadi itu bersifat var ini tuh termasuk salah satu tipe data yang setia. Kalau misalkan awalnya dia string, dia bakalan tetap string di hasil outputnya. Contoh, contohnya var angka dengan 100. Terus kalau kita print, kita sebutlah variabel nanti dia akan tetap sama, hasilnya 100, tidak berubah. Nah, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut bikin file baru. Kita pakai cek, kita coba cek tipe data. Caranya, bentar, kita nah, di sini kita kasih variabel data. Ini cara ngecek ya guys. Misalkan di sini tuh kita mau ngecek tipe datanya integer atau bukannya ya. Ini kita coba. Cara ngeceknya tuh kita harus pakai if else. Di sini kita pakai if. Kita coba cek ya. Data is string. Jadi ini tuh mengecek kayak isi datanya ini string atau integer gitu. Nanti dia akan muncul. Oh maaf. Else. Bentar, salah. Kita print dulu. Kalau misalkan nanti kalau misalkan angka 20 ini string, dia akan muncul di antara if sama else ini. Jadi kita isi dulu ya. Ini pakai tipe data integer. Nah, di sini kita buat else-nya. Else. Kita print lagi. Ini bukan tipe data string. Nah, di sini ngeceknya gini, bentar. Ini bukan tipe data string. Nah, kenapa di sini? Karena aku di sini carinya string. Data is string. Apakah ini data string atau bukan? Nah, ini di sini muncullah ini bukan tipe data string. Karena kalau ada string dia pasti ada kutip 2. Tapi di sini kan aku menjelaskan tentang
ngecek tipe data gitu. Tapi kalau ini kita ganti integer, coba dia bisa apa enggak ya? Kita coba-coba aja. Ini pakai tipe data integer, sama aja berarti benar. Ini menentukan kalau ini salah gitu loh, makanya yang muncul ini bukan tipe data string. Tapi kalau aku di sini tadi yang ngetik integer, dia pasti muncul ini pakai tipe data integer gitu. Kita lanjut. Nah, di sini kadang kita lanjut pakai file baru lagi. Di sini akan waduh. Nih. Well, bentar. Di sini aku jelasin dulu. Welder itu apa? Well itu bentuk sederhana dari for. Well tidak akan mencetak apapun jika kondisinya tidak memenuhi. Contoh, bentar. Ini kita catatan dulu. While bentuk sederhana bentuk sederhana dari for while tidak akan mencetak apapun jika kondisinya tidak terpenuhi. Bentar. Contoh, void main integer angka while. Nah, di sini kita pakai while. Kita panggil lagi variabelnya angka. Print nanti kita lihat hasilnya. Kosong, nol. Coba kalau ini 1. Nah, jadi 3 lebih besar daripada 1. Jadi perulangan well ke 1 sampai ke 3 dia muncul lagi nih. Kalau misalkan ini diganti 5 atau enggak 6, dia pasti. Atau ini kita ganti 3, nanti munculnya 3 ke 6. Nah, gitu.
Jadi Will tidak akan mencetak apapun jika kondisinya tidak terpenuhi. Nah, tadi tuh yang satu, terus ininya 5, iya kan ya? 1 ke 5. Oh, enggak. 5 ke 3, ini 5 ini 3. Jadi tuh enggak terpenuhi dia. Gitu, karena lebih besar dari angka apa sih namanya? 5-nya itu lebih besar daripada angka 3. Tadi 3 kok lupa ya? Pokoknya ini. Pokoknya ini harus terpenuhi di sini. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita sekarang ada doel. Apa sih doel? Itu tuh kayak terbalikan jika doel. Jika kondisi salah satu atau tidak terpenuhi, maka akan tetap melakukan perulangan. Dia tuh beda sama WL. Kalau WL tidak akan mencetak apapun jika kondisinya tidak terpenuhi. Tapi kalau dual, dia itu mau salah satunya tidak terpenuhi atau terpenuhi, dual tuh akan tetap melakukan perulangan gitu. Perulangan sekali. Cara kerja dual itu, oh iya, kalau cara kerja while itu, cara kerja while itu intinya ngecek dulu baru mencetak. Kayak tadi, kalau ini salah, kita cek dulu nih. Kalau di sini salah ya dia nggak bakalan muncul di sini yang tadi. Nah, ini nggak muncul kan. Tapi makanya kenapa cara kerja while itu ngecek dulu baru mencetak. Jadi harus benar dulu baru bisa kecetak. Pokoknya memenuhi, maksudnya jika kondisinya terpenuhi terus kita ngecek ini terpenuhi, dia bakalan mencetak gitu. Tapi kalau dual dia kebalikannya. Gak kebalikannya sih. Dan cara kerja dual itu kebalikannya, benar. Kalau dual itu dia lebih ke mencetak dulu baru ngecek kondisi. Mencetak dulu baru ngecek kondisi. Contoh, contoh integer nomor, kita coba nomor 1, nomor 2 deh. Kita pakai dual, kita print. Bebas ya guys, mau pakai kutip 1 atau 2 bisa sama aja. Perulangan dual ke, kita panggil variabelnya nomor. Nah, nomor. Nah, kita di sini kita inin while-nya. While nomor kita coba kita cek dulu.
Kita mencetak dulu. Kebanyakan. Kita tutup dulu. Aduh, salah berarti guys. Coba kalau gini. Oh, harus lebih besar guys. Maaf. Itu tuh karena nilainya gak bakalan kayak tak terhingga gitu loh, karena ini lebih besar. Coba kalau ini. Kok ada salah di ini. Bentar ya guys. Tadi karena nyepam. Nah, kita lihat ya hasilnya. Tadi ada yang kepotong. Perulangan Doel. Oh, ini yang atas guys. Yang dilihat ini aja. 1/3. Kalau ini kita ganti 5. Doi. Nah, perulangan Doel 1/2. Kayak tipe, beneran tipe dong. Nah, udah, kita langsung ke for in sama for h. For h dulu aja. For h. Apa itu for h? For h itu digunakan untuk perulangan array. Nah, misalnya nama, misalnya nih, salah, langsung nama aja, list string tipe mulu sih, string terus baru nama, kita sebutin ininya, misalkan share siapa lagi ya, bebas siapa aja, tapi kayak ada yang kurang. Merah karena ini enggak kok, salah. Nah, wait, kok merah? Nih, harus pakai L gede. Nah, udah. Kita panggil namanya for each. Kita panggil for each action. Ini diisi sama apa ya? Kok aku lupa. Maaf, bentar ya. Kayak ada yang kurang, ternyata ada ini lagi. Item. Salah sih gini. Tapi kok aku lupa lagi ya. Gini gak sih? Iya gini. Terus print. Nah iya benar. Kita print si itemnya. Ini kita sebut. Jadi nanti muncul semua.
Kayaknya for each kayaknya tadi udah ada nggak sih di sini? Belum deh. Belum. Atau kita bisa dari nol, atau dari nol ya, atau dong. Kita coba dulu. Kok munculnya satu doang ya? Kalau kayak gini kenapa ya? Expect aja itu. Kalau satu, wah, ini masih salah ya. Coba. Kos salah for each. Nama. Oh, di sini kepang. Nama. Coba. Seharusnya muncul semua ya. Saya jauh ya. Benar tuh muncul semua. Nah, oke. Kita lanjut ke for in. Oh, gini. Kalau item dia munculnya cuma satu nama. Tapi kalau di for in dia bisa semuanya disebut. Nanti muncul semua datanya. Gitu. Iya. Tuh. Nah, habis itu kita coba for variabel, misalnya mahasiswa. Ini nama. Kita print mahasiswa. Nah, iya. Dua-duanya muncul semua. Oke, sekarang kita lanjut bikin yang baru. Kita masuk ke bentar. Pencet. Converter. Nah, converter itu tuh ada yang dari number ke string, ke memakai itu string. Tipu gak sih nih? Bentar, ini aku langsung ketik aja, aku skip dulu. Nah, untuk penjelasannya udah aku ketik. Untuk penjelasannya, untuk yang pertama number ke string, kita menggunakan to string. Contohnya, misal kita ketik dulu void main. Nah, variabel angka. Misalkan di sini kan number ke string. Number ke string.
number ke string, berarti angkanya itu misalkan 10, berarti no, salah kan ini bukan variabel, ini integer. Berarti yang integer ini kan 10 ya, integer 10, berarti di sini string. String angka, misal string angka sama dengan angka itu string. Nah ini, jadi ini angkanya mau kita jadiin yang tadinya integer kita jadiin string. Tapi kok salah ya? Oh ini gak sih? Nah iya benar. Oh iya, ini kita ganti no aja. Nah udah, sini kita print no. Nanti hasilnya itu yang tadinya 10 integer jadi 10 string. Nah di sini emang nggak kelihatan stringnya, tapi dia yang seharusnya 10 integer dia jadi ada stringnya kayak gini, pakai ada stringnya kutip. Nah yang kedua, string ke number, ini kebalikannya, sebaliknya aja. Di sini aku cukup menjelaskan lebih ringkas saja. Kalau number ke kalau string ke number pakainya parse. Oke, berarti contohnya, berarti ini bukan kebalikan deh, nggak jadi. Jadi ini bukan kebalikan, tapi di sini kita pakai contoh baru. Misal pakai parse ya, berarti variabel. Oh, jadi dari yang tadinya string ke number, tadinya kayak gini deh, contoh lagi. Misal variabel ini kita ini aja deh, nggak usah deh, var udah angka misal. Nah di sini kita pakai string kan, jadi kita coba 90,6 misalkan. Nah kita mau ke number. Berarti di sini integer.
supaya lo pakai gini. Misalnya dulu deh, coba dulu. Oh, maaf. Coba kalau ini diganti kan string. Misal telepon. Oh iya gini. Berarti kan kita ini ke string ke number. Kita pakainya parse kan. Nah, jadi di sini kita buat variabelnya integer, misalkan no. Katsan deh. Misalkan katsan. Kita pakai integer parse. Nah, kok salah ya? Oh, nah kayak gini. Terus kita print katsannya. Nah, ini kita save. Nah, ini yang tadinya bersifat string jadinya ke number atau lebih ke integer. Makanya dia udah gak ada stringnya lagi kan. Angka 0 itu termasuknya string atau bukan ya? Nah, pokoknya ini bakalan hilang. Nah, ini kita lanjut yang ke number ke integer ya. Number ke integer. Biasanya number ke integer itu digunakan untuk mengubah angka desimal ke bilangan bulat. Jadi nilai di belakang koma itu dihapus, bukan dibulatkan. Jadi tuh misalkan nih yang ini misalkan aja nih ya, ini cuman penjelasan singkat. Misalkan 80,5 atau 7. Nah, nanti si number ke integernya ini bakalan jadi bilangan bulat yang seharusnya 80,7, dia nanti hasilnya bakalan cuma 80 gitu. Nah, contoh double sama dengan 80,5 integer hasil sama dengan nilai to in kita print hasilnya.
nanti tuh hasilnya bilangan bulat itu 80. Seharusnya 80. Nah, benar. Benar 80 ya, guys. Terus kalau number ke integer kan pakai to in. Sekarang number ke boolean. Number ke boolean. Bentar, ini kayak kita skip aja. Oke, kita sini lanjut bikin file baru namanya elsave. Seperti biasa kita bikin void main. Nah, sini aku jelasin dulu. Elsave digunakan untuk menambahkan kondisi baru jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, sehingga kita bisa memiliki banyak kondisi dalam satu blok if else. Berbeda dengan if else biasa yang hanya memiliki satu kondisi dan satu else. Else if memungkinkan kita untuk mengecek beberapa kondisi secara berurutan. Contohnya, aku ketik dulu ya materinya. Elsave digunakan untuk menambah kondisi baru jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Sehingga kita bisa memiliki banyak kondisi dalam satu blok if else. Berbeda dengan if else yang hanya memiliki satu kondisi dan satu else. Elsave memungkinkan kita untuk mengecek beberapa kondisi secara berurutan. Contohnya, integer umur 20. Nah, di sini kita pakai if. Kita panggil variabelnya
Sebentar. Expect. Kok error? Ya tuh mau diganti aja ya. Coba. Kok masih ya? Variable forest. Expect. Apa ya yang salah? Nah, ini apa yang salah? Bentar ya. Maaf ya, ternyata yang bikin error tuh ini tadi nggak pakai sama dengan gitu. Nah di sini kita pakai else-nya. Else if angka else lagi coba segini dulu aja. Nah yang muncul halo karena dari ini mendekatinnya ke sini. Kalau SCF digunakan untuk menambah kondisi baru jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Ini kan nggak terpenuhi. Nah ini yang 30 baru terpenuhi, makanya munculnya halo.
gitu. Oke, kita lanjut ke file selanjutnya adalah for loop. Kemana ini? Bentar. Nah, tadi ada error ya guys. Kita ke bikin for loop. Aneh, kenapa ya setiap bikin file baru pasti gini? Bentar. Nah, bisa. Gak tahu tadi kenapa error kayaknya. Di sini for loop itu ada dua, ada increment sama decrement. Di sini aku mau jelasin bagian decrementnya dulu. Void main. Aku mau jelasin bagian increment dulu. Increment. Apa itu increment? Increment kalau pakai sama dengan maka perulangan akan berhenti di angka 4. Karena perulangan berhenti saat nilai sudah tidak penuhi kondisi tipe. Memenuhi. Jadi increment kalau pakai sama dengan maka perulangan akan berhenti di angka 4. Karena perulangan akan berhenti saat nilai sudah tidak memenuhi kondisi lagi. Jadi kalau mau sampai 5 harus pakai kita coba dulu contohnya dulu. Variabel angka misalkan dari 0, maaf, for in sama dengan 0, pakai ini. Kita print perulangan ke nah, bentar aku jelasin kenapa ada ini, ada tanda ini. Kalau ada tanda itu, jadi kalau mau itu tuh tandanya kalau mau perulangannya lebih sampai 5. Pokoknya kalau mau sampai 5 itu pakai ini. Nih, bentar. Kita running dulu hasilnya. Tuh 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya enggak ke ini. Gitu, guys. Kita ke decrement. Apa itu decrement? Decrement kalau tidak pakai sama dengan maka perulangan akan berhenti di angka 5. Karena
perulangan akan berhenti. Aduh tipu mulu. Saat nilai A sudah berubah, sudah tidak memenuhi kondisi lagi. Jadi kalau mau sampai 5 harus pakai dan kalau ini belum aku catat ya. Kalau mau sampai 5 itu dia pakai ininya doang, gak pakai sama dengan. Tapi kalau ini pakai sama dengan. Oke, contohnya for in A-nya sama dengan, misalkan A aja 10. Tadi disaranin pakai apa ini? Ya kan? Terus 4. Error di mana lagi? Ini kebalik. Ada error. Kita print. Ada yang salah. Kok ini enggak ya? Terus kan ada. Oh, gini. Baru deh. Nah, tuh sampai ke 10 sampai ke 4. Nah, itu. Oke, untuk penjelasan Dart sampai sini saja. Saya Rasti Khairunisa dari Terpel. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.